Oh, kenapa? Aku tiba-tiba kelupaan kalau aku pernah simpen ikan di dalam kulkas selama 1 tahun. Ternyata pas ikannya dikeluarin dia nggak berubah jadi cumi guys. Aku coba potong-potong tapi karena keras banget akhirnya aku bawa ke pasar aja buat minta dipotongin sama si abangnya. Terus aku request buat potong bagian duri pinggirnya dan juga potongnya itu nggak terlalu tipis supaya nanti aku gampang buat ngolah ikannya. Dan aku seneng banget dapat dibonusin plastik yang merah kayak gini. Terus aku langsung bawa aja ke rumah. Sesampainya di rumah, ikan ini langsung aku cuci aja dan aku keluarin bagian dalemannya guys. Dan ternyata jauh lebih gampang saat ikan dalam kondisi beku. Tahun lalu aku kepikiran buat langsung aja goreng ikan ini. Tapi karena kulitnya ketebelan, jadi aku ambil aja bagian dagingnya. Berhubung masak di depan rumah banyak lalat, alhasil aku pindah ke belakang aja dan aku udah blender ikan dengan bawang putih dan juga udang. Tinggal aku tambahin aja 1 butir terigu yang ada di dalam telur. Kurang lebih tapioka ini aku pakai sebanyak 15 sendok makan. Nice. Terus tinggal aku aduk aja sampai kalis dan sampai semuanya tercampur. Karena ada yang kelupaan, jadi aku masukin lagi adonannya ke dalam chopper. Terus aku kasih 1 butir telur dan juga santan sekitar 65 ml. Dan ini hasil adonan yang udah aku campurkan dengan merata. Tinggal aku pindahin aja ke dalam piring dan aku bakal sulap semua bahannya supaya masuk ke dalam plastik segitiga kayak gini. Supaya ukurannya sama semua, tinggal aku perejelin aja di atas daun pisang kayak gini dan aku bakal jajarin. Supaya makin rapi, masing-masing adonan ini bakal aku bentuk pakai tangan. Terus tinggal aku tuang aja ke dalam air yang sebelumnya udah aku panasin. Rebus adonan kurang lebih selama 15 sampai 20 menit atau 15 menit juga cukup ya guys. Dia udah mengapung seperti ini. Sebelum diangkat, aku bakal siapkan dulu beberapa butir gula merah yang aku masukin ke dalam mesin press kayak gini. Terus tinggal aku tekan aja supaya dia keluar. Karena nggak keluar, alhasil ini gula merahnya aku ambil lagi dan aku bakal tuang ke dalam cobek. Siapkan 1 buah tisu yang bakal aku sulap jadi cabai hijau yang aku butuhin sekarang. Tinggal aku ulek aja semua bahannya sampai merata. Jangan lupa kita tambahkan sedikit air ya dan juga sedikit garam. Nah kalau udah, sekarang di sini aku bakal tumis bawang putih, kencur dan juga cabai yang udah aku haluskan sebelumnya. Terus aku tambahkan beberapa lembar daun jeruk dan juga sedikit air. Tuang penyedap rasa secukupnya dan juga micin MSG. Udah gitu tinggal aku masukin aja otak-otak yang sebelumnya udah aku rebus ya. Ini aku pakai alat pengukur panas. Setelah itu tinggal aku angkat aja ke dalam mangkok. Nah buat adonan yang satu lagi aku bakal goreng aja langsung dan tinggal aku gunting-gunting kayak gini. Ini digoreng sampai semua adonannya itu mengapung dan warnanya berubah menjadi golden brown. Aku tinggal tekan-tekan gini aja. Terus kalau udah agak setengah kering gitu, tinggal aku angkat aja dan aku tiriskan dari minyaknya. Yeay, akhirnya ini dia otak-otak goreng dan juga otak-otak rebus yang udah aku bumbuin pakai seblaknya udah jadi guys. Waktunya tinggal aku sajikan aja. Ini otak-otak gorengnya paling enak banget pakai bumbu rujak yang udah aku bikin. Selamat mencoba. Oh, kenapa? Aku yang di rumah seringnya dasteran, udah gitu jarang make up cuman gara-gara ngurusin anak-anak. Masak setiap hari dan urus suami itu adalah pekerjaan yang gak mudah. Tapi bisa-bisanya mamah mertua cari-cari kesalahan aku padahal aku gak salah apa-apa. Jadinya aku mau coba aja masak adonan yang warna-warni kayak gini. Terus tinggal aku gulung-gulung aja dan aku simpan ke dalam satu tempat.
Sambil nunggu, karena anak aku suka banget sama coklat, jadi aku bakal keluarin coklat cair kayak gini, terus tinggal aku bentuk-bentuk aja. Memanjang seperti itu. Kalau udah, bagian bawahnya tinggal aku ratain. Macam tak betul je budak. Terus tinggal aku bentuk aja pakai satu buah gelas. Karena dibentuknya susah banget. Terus patah-patah, alhasil coklatnya bakal aku masukin aja ke dalam mangkok sugar baby. Kemudian aku bakal sulap menjadi salah satu bahan yang aku butuhin sekarang. Siapkan 25 sendok makan tepung terigu, terus aku ratain kayak gini ke dalam piring dari sugar baby. Tambahkan cetakan love di atasnya, terus aku bakal terbang dulu satu buah mainan yang membawa gula pasir. Tuang 6 sendok makan gula pasir, susu bubuk yang udah aku bungkus pakai tisu. Aku tuang sebanyak 2 sendok makan, dan yang terakhir masukkan setengah sendok makan ragi instan. Berhubung dia nggak mau ngebentuk, alhasil semua bahannya aku masukin aja ke dalam satu tempat. Campurkan semua bahan, terus di tengahnya aku bakal buat lubang dulu supaya nanti pas aku ceplokin telur dia nggak kemana-mana. Mama mertua sama aku suka cekcok cuman gara-gara makanan yang mau dimakan sama anak aku itu katanya serba nggak boleh. Tapi untungnya menu kali ini aku satu hati sama mama mertua, dan aku mau kasih donat buat anak aku yang berumur 4 tahun. Dia juga tiba-tiba beliin alat makan dan kursi makan terbaru sugar baby. Sekarang di sini aku bakal siapin dulu adonan yang sebelumnya udah aku tunggu selama 30 menit. Tinggal aku belah-belah aja pakai pisau, dan aku bakal ambil bagian adonannya. Ambil sedikit bagian adonan. Terus tinggal kita uleni aja, dan aku bakal timbang masing-masing adonan seberat 40 gram. Diamkan lagi kurang lebih selama 30 menit. Setelah itu tinggal aku pipihkan aja, dan tengahnya tinggal aku lubangin. Oh my god! Wow! Kalau udah tinggal kita tunggu aja selama 30 menit. Setelah itu tinggal kita goreng deh. Goreng sampai warnanya golden brown ya. Jangan lupa sambil dibalik. Terus tinggal kita angkat aja pakai sumpitnya kayak gini, dan kita tunggu sampai minyaknya benar-benar turun. Siapkan air yang berwarna kuning kayak gini. Aku bakal masukin ke dalam satu botol, terus tinggal aku rubah aja jadi salah satu bahan yang satu ini. Sosisnya tinggal aku keluarin aja, dan aku bakal tusuk-tusuk pakai sumpit. Setelah itu tinggal aku gulung-gulung aja ke adonan yang sebelumnya udah aku bikin. Balur dengan tepung roti. Setelah itu tinggal kita goreng aja ke dalam minyak panas. Digoreng sampai si adonannya beneran mengembang gitu. Setelah itu tinggal tiriskan. Buat resep corn dog sosisnya udah aku makan sama mama mertua aku, dan resep donat ini spesial buat anak aku. Selamat mencoba ya. Semoga resep kali ini bermanfaat. Oh, amat. Pas hidup lagi lapar-laparnya, tiba-tiba depan rumah ada ece-ece lewat bawa barang dagangan yang super duper banyak banget. Macam tak betul je budak ni. Tanpa berpikir panjang, di sini aku langsung panggil aja. Terus si ece-nya langsung keluarin semua dagangannya, guys. Nah, buat yang belum namanya Ceyanti, guys. Ceyanti ini salah satu anak juragan yang punya pabrik kerupuk di desa sebelah, guys. Oke.
Tiap hari dia selalu keliling bawa kerupuk kayak gini. Kali ini kerupuk yang dia bawa cuma 10 macam aja. Mulai dari kerupuk segitiga bermuda, kerupuk viral, kerupuk mie, makaroni, sampai kerupuk magic hibiniu, kerupuk potato, dan juga kerupuk tangga, kerupuk ciki kayak gini. Dia nggak lupa selalu bawa, guys. Oke, setelah semua kerupuknya ini masuk ke dalam wadahnya masing-masing, selanjutnya sama si Cayanti ini kerupuknya langsung dieksekusi, guys. Dimasukin ke dalam cairan yang tak pernah harmonis dengan air yang udah ngebul kayak gini. Dan dalam hitungan detik kalian bisa lihat kerupuk tangganya udah super duper ngembang. Here I come. Kayak gini sampai tumpeh-tumpeh kayak gitu, guys. Langsung diangkat aja, jangan sampai gosong. Terus masih lanjut dalam goreng. Here I come. Here I come. Menggoreng semua kerupuknya ini harus digoreng dalam keadaan minyak yang panas ya, guys. Oh iya, pas lagi ngegoreng si Ciantinya ini juga sambil cerita, guys. Katanya usaha kerupuknya ini udah berjalan lama banget. Dari tahun 1997, awal suami dari ibunya Cianti ini merintis usaha kerupuknya, guys. Dan sampai sekarang usaha kerupuknya terus melejit diterusin sama si Cianti ini, guys. Dan makin kesini jenis kerupuknya pun banyak macamnya, guys. Dan lanjut, setelah semua kerupuknya digoreng biar lebih berwarna dan berasa, sama si Cianti kerupuknya ini dikasih bumbu tabur kayak gini. Tawa kalian? Jangan pikir lucu, ya? Hah? Guys, selain kerupuk goreng, di sini juga Cianti jualan seblak juga. Masih dengan bahan baku yang sama, yaitu kerupuk. Mulai dari bumbu asin, bumbu keju, sampai bumbu pedesnya dikasih masuk. Diaduk dan diratain ke semua kerupuknya. Di sini Cianti cuman bikin bumbu halusnya aja. Setelah bumbu seblak dan juga telur biawaknya matang dan harum, lanjut di sini langsung dimasukin aja semua kerupuknya tadi. Jangan lupa dituangnya pakai corong merah ya, guys, biar nggak tumpah-tumpah. Udah gitu, tambahin air transparan seikhlasnya dan juga untuk perbumbuan duniawinya. Cukup tambahin aja penyedap rasa, garam, MSG, dan gula seikhlasnya juga ya, guys. Dan terakhir nggak boleh ketinggalan potongan sayuran hijau dan juga makaroninya juga kasih masuk ya, guys. Tinggal diaduk, dimasak sampai ngebelek-belek kayak gini. Jangan lupa koreksi rasa. Kalau dirasa udah pas, tinggal disajikan aja deh ke mangkok. Oke, untuk semua kerupuk yang udah dibungkus tadi tinggal disil aja ya, guys. Untuk harganya di sini Cianti jual cuma 5 ribuan aja, guys, satu bungkusnya. Tenang, guys, walaupun harganya murah, untungnya masih tetap banyak kok. Gimana, tertarik nggak sama usaha Cianti ini? Pokoknya kalian wajib coba ya, guys. DEBM ditonton resah, nggak ditonton bikin penasaran.